Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2020, GBI Cahaya Mulia 2 Bandung akan online. Ibadah online pada hari ini, kita akan masuk kepada hal-hal yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang, adalah masa-masa sulit. Sebelumnya mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kumpul, bisa ibadah online. Kami mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga sungguh-sungguh firman berbicara kepada kami, dan kami diberi semangat, diberi peneguhan, iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Apapun problem yang kami hadapi, dengan firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema masa sulit, ya, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10, ya, saya akan bacakan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10 berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, ya. Nah, kita hari ini akan merenungkan mengenai ada berapa hal yang tadi kita baca, ya. Ada yang pertama, kita akan uraikan mengenai rendahkanlah diri kita. Kedua, serahkanlah masalah kita. Ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Keempat, marilah masalah begitu besar, bagaimana kita mengatasi atau orang Kristen lakukan dengan benar. Haleluya. Kita lihat dulu sebelum masuk ke hal-hal yang poin 4 itu, adalah kita melihat di Perjanjian Lama mengenai Abraham, ya, di mana di Kejadian 22 ayat 7 dan selanjutnya kita lihat bahwa Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya satu-satunya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia hanya taat dan setia mengikuti perintah dari Tuhan. Dia bawa anaknya, bawa kayu, kayu bakar, dan semuanya udah dipersiapkan. Dan sesudah di atas bukit, anaknya bertanya, Ishak bertanya, "Bapak, mana domba atau kambing yang akan dipersembahkan itu?" Dan Abraham berkata, "Domba Tuhan akan menyediakan." Ya, jadi Abraham belum tahu bahwa Tuhan menyediakan, tapi dia beriman, dia percaya, dia menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi dia. Dia tidak khawatir, dia tidak takut kehilangan apapun, karena dia percaya Tuhan Maha Agung, Maha Kasih, Maha membela dia. Dan Abraham berserah sepenuhnya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kalau kita menghadapi masalah, kita belajar dari Abraham ini, di mana Abraham ini dia sudah ditanya demikian, dia percaya, dia berserah,
Dan sewaktu Abraham ambil pisau akan membunuh Ishak anaknya, itulah perintah dari Tuhan, dan malaikat Tuhan stop. Tuhan sudah mengetahui isi hatimu. Kamu takut akan Tuhan, artinya takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Semua perintah Tuhan dilakukan dengan benar, bukan ketakutan, tetapi taat, setia kepada firman Tuhan. Ya, itu yang dilakukan Abraham. Sehingga waktu dia taat dan malaikat Tuhan sudah memberitahu bahwa Tuhan sudah mengetahui isi hati dia. Dan waktu Abraham menoleh, dia melihat domba jantan, ya, domba jantan, ya, di mana Tuhan sudah menyediakan. Nah, sehingga ayat-ayat di 14 Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan menyediakan. Amin. Mempersiapkan. Jadi Abraham mengatakan sesuatu, ya, berdoa belum terjadi, tapi dia beriman, dia ucapkan, dan selanjutnya terjadi, ya. Ayatnya ini mari kita catat untuk kita beriman seperti Abraham, supaya kalau kita ada dapat masalah, problem, kita imani ayat ini dan kita ucapkan supaya terjadi, ya. Belum terjadi, kita berdoa, ya, seolah sudah terjadi. Mari kita lihat ayatnya supaya lebih jelas. Markus 11, ya, ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi marilah kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Jadi percaya, kedua, jangan bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi waktu doa terjadi, amin, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, ya. Doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita mengampuni orang lain, ya, kita yakin dan percaya apa yang tercatat ini. Kalau kita mengampuni orang, Tuhan pun mengampuni kita, dan doa-doa kita sesuai dengan firman Tuhan akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, itu mengenai Abraham, ya, yang takut akan Tuhan, dia taat, dia lakukan, dan Tuhan memberkati dia, amin. Nah, selanjutnya yang kita akan lihat juga, ya, tadi Ishak juga anaknya. Ishak di Kejadian 26 ayat 2 sampai 12, ya, ayat 26 ayat 1 ke 1-nya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, ya, di mana ada kesengsaraan sampai kelaparan, ya, yang luar biasa. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi, ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ada perintah firman Tuhan, jangan pergi. Dan apa yang dilakukan Ishak? Ishak percaya, ya. Dan firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Haleluya.
ini yakin dan percaya Tuhan juga memberkati kita semua, bukan Ishak saja ya, kita pun semua diberkati asal kita taat setia lakukan firman Tuhan. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Abraham jadi kaya, kita yakin juga percaya kita bisa jadi orang kaya asal taat lakukan firman Tuhan. Bahkan kian lama kian kaya, kian lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya, sangat kaya. Haleluya, itulah yang diinginkan oleh semua orang. Amin. Kita yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin akan berlaku juga untuk kita yang setia ya. Selanjutnya kita akan lihat murid Yesus yang bernama Simon. Nah, ini tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru ya, di mana di Lukas 5 ayat 4 diceritakan mengenai Tuhan Yesus sudah berbicara kepada muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, taburkanlah jalamu. Dan Simon menjawab, ya, Simon menjawab, sudah semalaman, ya, sudah kerja keras, tetapi tidak mendapat apa-apa, ya, tidak ada hasil. Mereka kecewa, putus asa, tidak dapat apa-apa yang diharapkan, tidak dapat. Tetapi Simon taat. Balik lagi, kita harus taat. Waktu Simon taat, ya, murid-muridnya taat, oke, karena engkau memerintahkan suruh tabur, mereka lakukan. Waktu mereka taat menabur jalan mereka, ya, menangkap ikan dengan banyak sekali, ya, menangkap banyak ikan, ya, sehingga di ayat 6 dikatakan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Ya, berkat berkelimpahan waktu taat, percaya, taat ucapan Tuhan Yesus, dan lakukan, mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Mari kita sekarang lihat kembali kepada firman masa-masa sulit, ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Setiap orang menghadapi masalah problem masing-masing, ya, masa-masa yang sulit, ya. Bagaimana sebagai anak Kristen, orang Kristen menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, sehingga Tuhan mampu membereskan, menolong kita, ya, melewati masalah problem yang kita hadapi, ya. Nah, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dalam masa sulit kita yakin dan percaya Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan mengokohkan kita. Amin. Ada 3 hal dengan singkat kita akan lihat, ya, mengenai apabila ada masalah, kesulitan yang kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan yang kita tadi baca, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Yang pertama dikatakan rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan, kali itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya kepada waktunya. Amin. Tangan Tuhan yang kuat, ya. Kita waktu merendahkan diri, Tuhan bekerja. Marilah kita banyak belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bangga hanya pada diri sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu, ya, keadaan apalagi sekarang masa ini, ya, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berjalan dan hidup bersama Tuhan Yesus. Merendahkan hati adalah sebuah sikap hidup dan sadar sepenuhnya kebutuhan
kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Jadi tidak bisa tawar-menawar, kita harus berserah kepada Tuhan, merendahkan diri, jangan sombong. Tuhan milik, Tuhan segala-galanya. Kita hanyalah pengelola. Amin. Ya, itu yang ke satu, rendahkan diri. Kedua, serahkanlah, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 yang tadi kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Amin. Jadi Tuhan mengatakan kita jangan khawatir. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Justru dalam kekhawatiran kita hadapi ini, kita belajar, kita berserah kepada Tuhan, ya. Dengan kerendahan hati, pasti Tuhan melihat hati kita, kelakuan kita, sehingga Dia menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Karena kekhawatiran terus-menerus tidak bisa mengubah segala sesuatu. Haruslah kita percaya kepada Tuhan, kita bertindak, tidak diombang-ambing dengan situasi keadaan, tapi kita fokus kepada Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita yakin dan percaya persoalan akan berlalu. Haleluya. Nah, ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis, ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 yang kita tadi baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan si iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita iman yang teguh, karena kita tahu si iblis terus-menerus merongrong, terus membuat kita tidak nyaman, membuat kejahatan demi kejahatan, sehingga kita hilang damai sejahtera, berkat hilang, perhatian kita tidak sepenuhnya lagi kepada Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang seharusnya kita hidup bahagia, home sweet home, itu tidak ada karena si iblis terus mengganggu. Janganlah terkecoh, jangan kena tipu oleh apa yang si iblis katakan. Amin. Karena di Yohanes 10 ayat 10 menyatakan bahwa pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan si iblis. Suatu yang negatif berasal dari si jahat, ya, dari si iblis. Lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kita adalah pemenang, lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah mengalahkan si iblis 2000 tahun yang lalu. Amin. Kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berharga di mata Tuhan, biji mata Tuhan yang luar biasa. Nah, sebab itu tiga rahasia itu, Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan mengokohkan hidup kita. Tuhan akan mengokohkan hidup kita. Haleluya. Berjalan dengan janji-janji Tuhan, melewati setiap masalah krisis ini, dan lakukanlah dengan setia. Kita yakin dan percaya badai pasti berlalu. Amin. Masalahmu, masalah kita, kalau banyak, berat sekali yang kita hadapi, kita sampai mumet, pusing, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Tawarin 16 ayat 11. 1 Tawarin 16 ayat 11. Carilah Tuhan dalam kekuatannya, carilah wajahnya. Jadi carilah Tuhan, bukan gosip kiri kanan, ngeluh ngomong ini itu, nyalahin keadaan, nyalahin situasi, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan rindu kita
ada hubungan erat dengan dia secara pribadi. Seringlah melakukan persekutuan, jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang lain untuk kesenangan diri sendiri yang duniawi. Sadarlah bahwa kita ada tugas-tugas atau ada perintah, ketetapan-ketetapan PR yang harus kita lakukan, ya. Jangan santai saja, ya. Nah, kita mencari petunjuk Tuhan, mencari Tuhan. Nah, masalah mulai terjadi dalam kehidupan kita karena kita lalai dan kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita, kalau banyak masalah, problem, koreksi diri sendiri. Apa kesalahan, apa yang belum kita lakukan, PR mana yang belum kita lakukan, mana hal-hal kejahatan yang kita lakukan di mata Tuhan, dosa-dosa apa saja yang kita sudah lakukan, ya. Nah, atas masalah itu kita tadi sudah belajar rendah hati, ya. Mau belajar cari kebenaran, taat kepada firman Tuhan, sehingga kita yakin dan percaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hubungan erat dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kekuatannya. Haleluya. Ketika masalah hidup kita terasa begitu berat dan seperti tidak ada jalan keluar, maka yang terbaik yang kita bisa lakukan, carilah Tuhan dan kekuatannya, pertolongan dari Tuhan. Amin. Dan kita berharga di matanya, dan kita rindu ada persekutuan dengan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, ubah haluan, ya, ubah kelakuan yang buruk, ya, sehingga kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita waktu sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, Tuhan akan mengasihi kita. Haleluya. Kita sadar bahwa kita mempunyai banyak kesalahan dan kelalaian, mungkin ada dosa-dosa yang telah kita lakukan pada Tuhan. Mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita, kita minta ampun, serta kita mengampuni orang yang berbuat tidak enak kepada kita. Waktu kita mengampuni, Tuhan pun mengampuni kita. Pada saat itu kita yakin dan percaya semua masalah, problem yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan akan dibereskan oleh Tuhan satu persatu, terobosi bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita jangan amarah, jangan ada kepahitan, cabut semua kepahitan yang kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita dapat kelegaan, dapat damai sejahtera kasih Allah. Janganlah bersungut-sungut, janganlah komplain, janganlah mengeluh, sebab itu akan mengubah keadaan hidup kita. Tapi kita naikkanlah ucapan syukur. Amin. Lewat ucapan syukur, nyanyi pujian, penyembahan kepada Tuhan, ya, kita yakin dan percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, pada saat kita sudah tahu janji-janji Tuhan, ya, dan benar mujizat terjadi, saudara akan melihat betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita sudah berdosa, tetap Dia mengasihi kita. Dia tetap memperhatikan kita. Biarlah pada hari ini kita lihat firman Tuhan, apa perintah Tuhan yang sudah diuraikan, kita lakukanlah dengan setia, dengan taat. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, Tuhan turun tangan menolong kita. Saat situasi yang begitu berat, waktu kita tidak mampu, Tuhan mampu. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan turun tangan pada kita, akan membela kita. Ya, kita waktu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berbicara pada kita, kita dengar dan kita lakukan. Amin. Melalui firman-Nya, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, dan kita renungkan firman siang dan malam. Amin. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan.
doa syafaat, doa pribadi, doa untuk negara dan yang lainnya. Dan berdoalah minta hikmat dan pengertian. Nantikanlah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya bahwa selalu ada solusi dalam Tuhan. Menurut waktu Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Amos 5 ayat 6. Dalam Amos 5 ayat 6 tertulis, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tertulis, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita pasti memiliki jaminan kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan melegakan. Amin. Dapat kelegaan, dapat kelepasan, dapat kebebasan, dapat sukacita, dapat damai sejahtera. Waktu dapat itu, tidur pun nyenyak, enak, tidak gelisah, tidak takut. Karena Tuhan memelihara kita. Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan pasti sanggup melepaskan problem masalah yang kita hadapi. Yang kita akan dapat damai sejahtera, kelegaan dalam Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita tadi sudah merenungkan firman Tuhan, ya, dengan cepat, dengan singkat, dengan tema masa-masa sulit. Ya, diambil 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Yang ke-1, rendahkanlah diri. Amin. Waktu kita merendahkan diri, Tuhan melihat hati kita dengan tulus, Tuhan mendorong kita. Serahkanlah segala sesuatu masalah problem kita, Tuhan menolong kita. Ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Lakukan kebenaran firman Tuhan, taat setia, sehingga semuanya Tuhan berkati kita. Apa yang kita inginkan sesuai firman Tuhan, kita yakin dan percaya. Waktu kita sudah mengalahkan kedagingan, mengalahkan kerjaan si iblis, tidak dicekokin si iblis, kita keluar sebagai pemenang. Amin. Keempat, marilah kita lihat masalah begitu berat, mari kita percaya kepada Tuhan, kita setia, taat, puji Tuhan, baca firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita berdoa, Bapa di surga, kami datang kepadamu mencari wajah-Mu Tuhan, kami akui akan dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami, dan terima kasih untuk pengampunan-Mu. Saat ini juga kami mengampuni orang yang salah terhadap kami. Kami memberkati mereka. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas mereka. Berkatilah mereka yang dengan berlimpah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengubah hati kami, sehingga hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur padamu. Engkaulah sumber sukacita. Engkaulah segala sumber segalanya. Engkaulah sumber kehidupan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur, bersukacita di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan.